Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di video saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Untuk menentukan hasil dari limit fungsi aljabar, ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga perkalian sekawan. Nah, sekarang kita akan memulai metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Kita akan langsung pada latihan soalnya. Nah, ini adalah contoh soal dari metode substitusi. Kalau untuk metode substitusi, caranya cukup mudah. Tinggal kita menggantikan nilai X. Di sini X-nya mendekati 2, berarti tinggal kita ganti nilai X yang ada di soal ini. Jadi langkah pertama kita tulis kembali dulu. 2x pangkat 2 tambah 5. Setelah itu, nilai X ini kita ganti dengan 2. 2, X-nya kita ganti dengan 2 tambah 5. Nah, langkah selanjutnya, 2-nya kita tulis kembali dulu. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 tambah 5. Setelah itu, 2 kali 4 hasilnya 8 tambah, jadi hasilnya sama dengan 13. Selesai. Nah, untuk soal nomor 2, cara kerjanya sama. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tulis kembali dulu 1 kurang X per X tambah 2. Langkah selanjutnya, X-nya ini kita ganti dengan negatif, ini X-nya mendekati negatif 1. Jadi X ini kita ganti dengan negatif 1. X kita ganti dengan negatif 1 tambah 2. Setelah itu, min kali min, kita selesaikan ini dulu, min kali min hasilnya positif, berarti 1 ditambah 1 hasilnya 2. Min 1 tambah 2 itu hasilnya positif 1. Jadi 2 bagi 1 hasilnya 2. Selesai. Ya, ini soal nomor 3, caranya sama. Kita tinggal masukkan nilai X-nya. Di sini X-nya mendekati 3, berarti semua X yang ada di sini kita ganti dengan 3. Jadi kita tulis kembali dulu 4X tambah akar X tambah 1. Selanjutnya X-nya kita ganti dengan 3. Tambah akar 3 tambah 1. 4 kali 3, 12 tambah akar 3 tambah 1, 4. 12 tambah akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 12 tambah 2 hasilnya 14. Selesai. Sekarang kita akan masuk pada metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran. Jadi ini adalah contoh soalnya. Nah, sebelum kita masuk ke metode pemfaktoran, mari kita coba menggunakan metode substitusi di soal ini. Jadi kita coba memasukkan nilai X-nya. Ini X-nya sama dengan 3, jadi X-nya kita ganti dengan 3. Di sini ini ada X ganti dengan 3 kurang 6 per X-nya ganti dengan 3. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9, 9 kurang 3, 6, 6 kurang 6 hasilnya 0, 3 kurang 3 hasilnya 0. Nah, hasilnya jadi tak tentu. Nah, karena hasilnya seperti ini, berarti soal ini tidak bisa kita langsung masukkan nilai X-nya. Jadi tidak semua soal itu kita bisa langsung masukkan nilai X-nya. Karena ini hasilnya tak tentu, berarti soal ini tidak bisa kita kerjakan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan metode pemfaktoran. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita tulis kembali dulu limit X mendekati 3. Setelah itu, kita faktorkan bagian pembilang. Kita buat 2 tanda kurung, bagian penyebutnya tetap. Nah, untuk memfaktorkan, langkah pertamanya kita tulis X di depan ini. Di sini X, karena di sini X pangkat 2. Setelah itu, kita cari 2 buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 6, jika dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, setelah kita cari, hasil yang didapatkan adalah X kurang 3 dan X tambah 2. Min 3 kali 2 hasilnya min 6, min 3 tambah 2 hasilnya min 1. Nah, langkah selanjutnya, limitnya kita tulis kembali dulu. Setelah itu kita selesaikan
ada yang sama. Di sini bagian pembilang ada X kurang 3, bagian penyebut juga ada X kurang 3. Jadi X kurang 3 bagi X kurang 3 itu hasilnya 1. Nah, hasilnya ini 1 kita kali dengan X tambah 2, hasilnya X tambah 2. Jadi sisa X tambah 2 ini dengan ini hasilnya 1, jadi sisa X tambah 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ganti nilai X dengan 3. Sampai di sini kita tinggal ganti nilai X-nya dengan 3. Jadi 3 tambah 2 hasilnya sama dengan 5. Selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pada soal nomor 2. Langkah pertamanya sama, kita tulis kembali dulu limit X mendekati 0. Nah, untuk soal nomor 2 yang kita faktorkan adalah bagian penyebutnya. Jadi bagian pembilangnya kita tulis kembali, yang kita faktorkan bagian penyebutnya. Nah, cara memfaktorkannya kita lihat di sini X-nya ada 2, pangkat 2, di sini X-nya 1. Nah, karena di sini ada X dan di sini juga ada X, berarti X-nya kita keluarkan saja. X-nya kita keluarkan, jadi di sini sisa 2X karena X-nya 1 sudah di luar. Di sini kan X pangkat 2. Yang satunya sudah di luar, berarti di dalam sisa 2X tambah 1. Karena nanti kalau ini kita kali hasilnya sama dengan ini. X kali 2X hasilnya 2X pangkat 2. X kali 1 hasilnya X. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tulis kembali X mendekati 0. Setelah itu kita lihat bagian pembilang dan bagian penyebutnya ada yang sama. Di sini X, di sini juga X. X bagi X hasilnya 1. Berarti 1 per 2X tambah 1. Nah, sekarang tinggal sampai di sini tinggal kita masukkan nilai X-nya. Kita tinggal masukkan nilai X-nya di sini. Satunya tulis kembali per 2 kali X-nya kita ganti dengan 0 tambah 1. Jadi 1 per 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 1. Jadi 1 per 1 hasilnya 1. Selesai. Nah, sekarang kita akan masuk pada metode yang ketiga, yaitu perkalian sekawan. Ini adalah contoh soalnya, langsung saja kita mengerjakan. Langkah pertama, kita tulis kembali dulu soalnya. Nah, setelah itu di sini kita taruh tanda kali. Penyebutnya kita pindahkan ke sini, tapi tandanya yang ini berubah. Tanda yang di dalam akar tetap. Yang berubah itu tanda yang ada di luar akar. Jadi, akar X kurang 1 tetap. Setelah itu tanda di sini tanda tambah, berarti di sini jadi kurang. Kita taruh penyebutnya sama persis dengan pembilang. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita tulis kembali dulu limit X mendekati 2. Setelah itu tinggal kita kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. X tambah 1 kali akar X kurang 1 kurang 2. Sekarang bagian penyebut. Akar X kurang 1 kali akar X kurang 1. Nah, kalau untuk perkalian akar, misalnya akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Akar A kali akar A itu sama dengan A. Akar B kurang C kali akar B kurang C itu sama dengan B kurang C. Oke, nah sekarang kita pindah ke sini. Akar X kurang 1 kali akar X kurang 1 berarti hasilnya sama dengan X kurang 1. Setelah itu positif 2 kali negatif 2 plus kali min hasilnya min, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, langkah selanjutnya limit X mendekati 2 kita tulis kembali. Selanjutnya bagian pembilang kita tulis kembali, tidak usah diapa-apakan, kita tulis kembali. Nah, bagian penyebutnya kita selesaikan. X min 1 kurang 4 itu sama dengan min 5. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai X-nya. X-nya mendekati 2, berarti semua X ini kita ganti dengan 2.
Jadi kita tidak usah lagi tulis limitnya karena kita mau mengganti nilai X-nya. Jadi bagian pembilang ini, X-nya kita ganti dengan 2 tambah 1, akar X-nya kita ganti dengan 2, X-nya kita ganti dengan 2. Selanjutnya, 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Setelah itu, akar 2 kurang 1, 1 kurang 2. Per 2 kurang 5, negatif 3. Oke, langkah selanjutnya, akar 1 itu sama dengan 1 kurang 2 per min 3. Nah, 3, 1 kurang 2 hasilnya min 1 per min 3. 3 kali min 1 min 3 per min 3. Hasilnya sama dengan positif 1. Selesai. Oke, sekarang kita akan coba soal nomor 2. Langkah pertamanya sama, kita tulis kembali dulu soalnya. Selanjutnya kali, penyebutnya kita pindahkan ke sini, tapi tandanya yang ini berubah. Ingat, tanda dalam akar tetap, yang berubah itu tanda yang ada di luar akar. X pangkat 2 tambah 3, tandanya di sini kurang, berarti di sini tambah 3. Penyebutnya kita tulis sama persis dengan pembilang. Tambah 3. Oke, langkah selanjutnya, limitnya kita tulis kembali. Tinggal kita kali, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Selanjutnya, bagian pembilangnya kita tulis kembali. Nah, sekarang kita kali bagian penyebut. Akar X pangkat 2 tambah 3 kali akar X pangkat 2 tambah 3. Itu hasilnya sama dengan X pangkat 2 tambah 3. Setelah itu, negatif 3 kali positif 3. Min kali positif hasilnya min, 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, langkah selanjutnya, limitnya kita tulis kembali dulu. Pembilangnya kita tulis kembali. Kita sederhanakan penyebutnya, X pangkat 2-nya tetap. 3 kurang 9 hasilnya min 6. Nah, sekarang langkah terakhir, tinggal kita masukkan nilai X-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, limitnya tidak usah ditulis lagi, tinggal kita masukkan di sini X-nya mendekati 1, berarti semu X ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 tambah 3, 1 pangkat 2 tambah 3 tambah 3. Bagian penyebutnya 1 pangkat 2 kurang 6. Oke. Langkah selanjutnya 1 tambah 3 hasilnya 4. Akar 1 pangkat 2 1, 1 tambah 3 4 tambah 3. 1 pangkat 2 1, 1 kurang 6 hasilnya negatif 5. Oke, langkah selanjutnya, 4-nya kita tulis kembali. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2 tambah 3 per negatif 5. Oke, langkah selanjutnya 4 kita tulis kembali. 2 tambah 3 itu hasilnya 5 per min 5. Nah, sekarang kita kali 4 kali 5, 20 bagi min 5. 20 bagi min 5 hasilnya min 4. Selesai.
Ya, panjang ya caranya. Dari sini, ini soalnya, dan ini hasilnya. Oke, demikianlah beberapa soal yang bisa saya jelaskan, mulai dari metode substitusi, metode pemfaktoran, dan yang terakhir ini adalah perkalian sekawan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, oke? Terima kasih dan selamat belajar.